Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa'asalullaha azza wa jalla an yamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqana al-ikhlasa wal aqwa wa an yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin ya rabbal alamin. Insyaallah di kesempatan kali ini masuk ya. Oke. Di kesempatan kali ini kita akan kembali mengkaji di kelas eteril ini yang akan dibawakan materinya oleh Al-Ustadz Rifki Askia Ramadan, bertemakan sholat sebagai zikir jasmani, dan ini dalam fan ilmu suluk. Insyaallah sebagaimana biasanya kita awali kajian kita dengan membaca kitab terlebih dahulu, kemudian pemaparan materi dari pemateri yang sudah disebutkan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Siapa yang share screen? Saya aja ini. Angkat tutup. Suara saya terdengar kan ya? Cek. Nggak ada respon. Oh, tuh. Suara saya terdengar? Dengar. Oke. Iya, gitu. Langsung saja kita masuk ke doa ruku. Saya persilakan untuk membaca Faza Adibah. Kami persilakan untuk membaca doa urruku'i. Doa urruku'i ya. Kecil ininya. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil guys suara aku, Bas? Kecil, tapi nggak apa-apa, kedengar kok. Oke. Doa urruku'i. Subhana rabbiyal azim. Salasa marratin. Bas, ini mah udah ada sakalan, gak usah dibaca lagi. Masya Allah. Ya bentar. Biarin ya, jangan. Astagfirullahaladzim. Bas, aku udah lama gak ngita, Bas. Astagfirullah. Terus Tanian. Syarh mufradatil hadisi. Bentar. Atau jangan mufradat.
Ma yustafadu minal hadisi. Salisan. Gak apa-apa, langsung masuk aja istifadahnya. Gak usah syarah. Salisan. Ma yustafadu minal hadisi. Awal wujubu ta'zimillahi fi fi halati ruku'i liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam amma ruku' fa'azamu fihi Fa'azimu. fa'azimu fihi robba robba betul. Wa zakara salasa tasbihatin al qasdu minhu non Wa dzukira salasu tasbihat. Salasu zukiru dzukira. salasu tasbihatin al qasdu minhu tumaninati At-tuma'ninatu wa atumaninatu fi'lan la kawan yunkiru itu tuh. yunkiru yunkiru benar Yunakiru yunakiru salatu wa huwa lahin qalbihi abasun fihi bihi wa a'dha'ihi abisun fi siyabihi wa a'dha'ihi. fi bihi wa a'dha'ihi. Artikan, Bang? Atau udah? Kedudukannya dulu aja. Wujubu ada ikhlas berarti. Wujubu benar mubtada. Mubtada ta'dimillahi fi halati ruku'i khobar. Mudhof ilaih. Ta'zimi mudhof ilaih. Teruskan, Mas. Allahi mudhof ilaih. Allahi mudhof ilaih. Kedudukannya sama yang lain, Bah. Belum tapi dalam semangat. Artinya tuh mau boleh sok. Nomor 1 wajibnya takdim itu mengagungkan Allah fi halati ruku'i pada saat ketika ruku'nya. Fi halat ya, dalam keadaan ruku. Diqauli Nabi seperti seperti kata Nabi, adapun ruku adapun ruku fa'adhamu fihi robba. Adapun ruku fa'adimu teh agungkanlah oleh kalian di dalamnya Allah atau Rob. Wa dzukira dan dibaca
Salah satu tasbihatin 3 kali tasbih. Al-qasdu minhu. Al-qasdu minhu apa bahasa artinya? Maksud Oh, dari maksud penyebutan 3 kali itu maksud menyebutkan 3 kali itu eh, pekerjaan yang membuat tumanina. Kuma ya boleh. gitu. Tidak seperti orang yang Bukan seperti orang yang bukan seperti orang yang yunakiru kan? menyepelekan atau Oh, bukan seperti orang yang menyepelekan sholat as-salata, salat sholat dan dia lahin tuh apa sih namanya teh tidak suku nah sih wa huwa lahin kolbahu, hatinya bermain-main, hatinya enggak nah lahin ya lahun dan lahun oh ada iya lahun betul ada dan dia hatinya bermain-main abasun abisun abisun apa ya teh abesun abesun apa ya abesun. Nah, boleh siap apa ya habis uh, abisun bentar sembrono boleh asembrono pada siabihi dalam meraih pahala dalam meraih pahala wa a'dha'ihi dan yang semisal. dan yang misalnya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Boleh selanjutnya untuk Hilma. Nomor 2 Sanian. Yang mana maaf? Sanian ta'zimullahi minal musalli. ثانيا تعظيم الله من المصلي يكون بالقلب واللسان والجوارح وذلك يبذل الجهد Bibadlin. Bibadlil juhdi. وذلك ببذل الجهد في التعرف عليه للوصول إلى مرضاته. Kedudukannya. تعظيم مبتدأ وهو مضاف الله مضاف إليه من المصلي جار مجرور يكون بالقلب يكون Fi'il nakis. يكون فعل ناقص بالقلب. Wasmu domir huwa. Isimnya domir huwa. Oh ya. Ya'udu ilal musalli. Ismuhu huwa bilqalbi jar majrur dan khobar yakun kan. Wa mahalluhu. Oh ya, kabar yakun ya. Terus Wal lisan ma'tuf wal jawari ma'tuf wa dzalika bi badlin dzalika mubtada lagi dalika ma'tuf ma'tuf bi badlin jar majrur bi badli jar majrur wa mudhaf di jar mudhafun ilaih fi ta'arufi jar majrur alaihi jar majrur lil wusul jar majrur ila mardati jar majrur wa mudhaf hi mudhafun ilaih alha mudhafun ilaih. arti
Arti. Eh, mengagungkan Allah di situ artinya gimana? Mengagungkan. Ya, pengagungan Allah. Pengagungan Allah minal musolli dari orang-orang yang sholat Ya, yakunu bil qalbi yaitu dengan hati wal lisan dengan perkataan wal jawarih dengan eh, perbuatan jasmani. jasmani jasmani Sama terkadang dibadil judi begitu juga dengan mengorbankan mana ya juhdi kesungguhan kita arufi alaihi pada apa? Kita arufi di situ ta'aruf alaihi di sini untuk atau dalam lebih mengenal atau apa ya? Boleh dalam lebih lebih apa lebih kayak apa mengenal. lebih mengenal tadi Ya, mengenal. oh Tapi kurang pas. Ada yang tahu ta'aruf ala itu lebih enaknya apa? Selain mengenal meng, ta'aruf ala. Pokoknya ini ya simpulannya agar lebih bisa mendekatkan diri untuk menuju pada ridhoannya. Ta'aruf ada yang lebih enak. Oke, masih maaf terus nomor 5 langsung. Siapa ya? Paris, Paris. Paris, Amandris. Ada nggak Paris? Oh, nggak ada. Edo, Mangga Edo. Nomor 5, Dok, terakhir. Ada nggak? Ada. Saya ambil alih. Nomor 3 dulu ya. Ibtalu af'alil jahilina bisyar'illahi minal inhina'i lil ashkhasi ala sabilit tahiyyati wa hadha yajurruhum ila ruku'i awis sujudi li ghairillahi. Berkaitan tentang hadis yang ketiga, kalau nggak baca hadisnya jadi bingung. Apa ini? Ya udah, lewat aja ya. Persingkat waktu. Kelewat.
Lah, ini sebelum itu. Tadi halaman berapa ada yang tahu? Kembali sini. Walau kelewat. Itu tadi ngebahas tentang hadisnya. Hmm. Sudah. Banget kalau eh astagfirullah. Ah iya bukan ini dan bahasa hmm, ini kali bukan bukan. Nah ini berarti hadis ya. Oh ini masuk ke yang empat aja tadi. As-sunnatu asna ar-ruku'i an yakuna dhahrul musalli an yakuna dhahrul musalli mustawiyan wa hadha yashmulu istiwa adh-dhahri fil maddi wa istiwa fil uluwi wan nuzuli qala wa bisatu ibn ma'inin radhiyallahu anhu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fakana idza raka'a sawwa dhahrahu hatta law sabba alaihi al-ma lastaqarra. Merupakan sebuah sunnah ketika ruku, yaitu punggung si atau punggung orang yang sholat itu lurus mencakup punggungnya fil dalam ketetapan wastiwa'u fil uluwi wan nuzul, ketika berdiri sampai dia turun. Qala wa Bishrah bin Ma'in, aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam salat, lalu keadaan beliau tatkala ruku meluruskan punggungnya sampai kalau saja kamu menyimpan sebuah atau segelas air di punggungnya, pasti istaqarra, dia diam di situ saking lurusnya. Minas sunnati asna ar-ruku'i wa du'al kaffaini 'ala rukbataini ma'a tafriji asabi'il yadain. Dan merupakan sunnah yaitu ketika ruku menyimpan dua kuf ala rukbatain ke lutut ma'a tafriji asabi'il yadain, dan dibuka direnggangkan, jangan ditutup. Daya gitu aja, langsung saja. Masih banyak sebenarnya bagus, tapi ya udah baca masing-masing aja. Saya persilakan untuk Kang Ustadz, Kang Aski untuk memaparkan materinya, dan mohon maaf tadi teknis.
Ini. Aduh, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukur wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih pada teman-teman yang menyempatkan waktunya untuk kita bermajelis dalam majelis online ini. Itu dalam rangka thalabul ilmi. Dan mudah-mudahan sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, bahwasannya majelis thalabul ilmi ini merupakan majelis yang mulia, yang dimana para malaikat mendoakan kemuliaan padanya. Dan selain itu juga terima kasih juga kepada dari bidang pendidikan dari Eteral ini yang mempercayakan saya sebagai pemateri. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai sholat sebagai zikir jasmani. Jadi sebagai pengantar teman-teman semua, bahwasannya dalam Islam itu merupakan agama yang sudah sempurna gitu. Sempurna dalam segala halnya, baik dalam hal peribadahannya maupun dalam hal konsep agamanya gitu. Mulai dari konsep ketuhanan, konsep kitab, konsep wahyu, konsep kenabian, rasul, semuanya itu sudah final gitu dalam hal substansinya. Adapun nanti dalam hal furu'nya itu juga sebenarnya sudah ada konsep awalnya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasannya sholat merupakan sebuah kewajiban. Jadi kewajiban beribadah itu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita itu sebenarnya tidak terpaku pada waktu dan tempat. Jadi kapanpun dan dimanapun seharusnya sebagai muslim yang kafah, sebagai muslim yang sejati, itu seharusnya kita bisa memberikan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya kan ibadah itu bukan hanya berupa sholat saja. Ibadah itu kan doa, pemujian kepadanya, dan yang sebagainya itu merupakan ibadah juga. Karena kan tadi sholat itu salah satu dari rangkaian ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Nah, hal itu tersebut ada dalam Quran surat Al-Hijr itu yang menyebutkan bahwasannya dan sembahlah Tuhanmu wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin gitu. Jadi nggak ada batasan waktu sampai kapan kita itu wajib untuk beribadah. Itu sampai kita mati pun itu kewajiban kita beribadah itu masih berlaku sampai kita mati. Nah, setelahnya itu kita hanya menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu yakin. Para mufassir ini menafsirkan dengan kematian. Al yakin di sini kematian. Tapi dan hal inilah yang selalu diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Yang hanya menafsirkan dengan akal, yang hanya menafsirkan seadanya gitu. Sehingga ayat ini tuh sering dijadikan mungkin senjata bagi orang-orang yang malas gitu ya, malas untuk ibadah. Jadi memaknai al-yakin di sini ya keyakinan. Jadi
kalau kamu udah yakin kepada Allah, kalau kamu udah yakin dengan agama Islam, kalau kamu udah yakin dengan keagungan Allah, maka itu sudah tidak wajib lagi beribadah. Karena kewajiban beribadah itu hanya berlaku sebelum kamu yakin. Nah, setelah kamu yakin kepada Allah, nah itu sudah tidak wajib untuk beribadah. Nah, ini ada yang cerita lucu dari teman saya waktu kuliah gitu ya. Itu dia itu nanya gitu, ini cina ada penafsiran seperti itu datangnya dari doktor filsafat. Langsung saya bantah secara langsung. Emang kenapa kalau dia doktor filsafat gitu, dia bukan mufasir, dia tidak punya otoritas gitu dalam menafsirkan. Sedangkan kan dalam budaya ilmu, dalam tradisi ilmu Islam itu otoritas itu selalu dikedepankan gitu. Tidak mungkin seorang ahli falak itu apa ya, bukan ahli falak, atau misalnya tidak mungkin seorang ahli matematika, bukan tidak mungkin sih, tidak sewajarnya ahli matematika yang tidak mengkaji agama itu tiba-tiba menafsirkan atau tiba-tiba menyimpulkan ayat Al-Quran dengan tidak melalui qawaid tafsir gitu. Padahal kan qawaid tafsir itu sebuah rangkaian kaidah yang ulama susun sebagai alat untuk menafsirkan. Sehingga ya akhirnya kalau nggak dipakai ya seperti itulah. Jadi emang kenapa gitu kalau S3 dosen filsafat gitu, dokter filsafat yang nggak ngaruh, mau dia S3, mau dia jadi profesor filsafat, ya kalau dia tidak ada otoritas untuk menafsirkan ya ditolak tafsirannya. Lalu yang ini yang kedua, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia ini, maaf ya, dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku. Nah ini kewajiban yang melekat kepada diri kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah khususnya, itu merupakan beribadah kepadanya, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam penafsiran, saya lupa kalau nggak salah Rashid Ridho atau Muhammad Abduh. Itu jadi pokoknya salah satu mufasir, saya lupa. Jadi maksud tafsir ini itu ialah, jadi dalam spektrum apapun, dalam kegiatan apapun, nilai-nilai ibadah itu harus senantiasa dilakukan gitu. Bahkan kayak dalam pembelajaran, dalam perjalanan, dalam apapun gitu, nilai-nilai ibadah itu harus selalu disisipkan. Oleh karena itu ibadah itu tidak terkait dengan waktu dan tempat. Jadi tidak hanya di masjid saja, tidak hanya di tempat-tempat, ya tidak hanya di Mekah saja, tidak hanya di masjid saja, tidak hanya di 5 waktu sholat saja, tapi kapanpun dan dimanapun nilai-nilai ibadah itu harus selalu disisipkan. Lalu ini yang sholat bukan hanya sekedar bacaan dan gerakan gitu. Jadi sebagai seorang muslim itu kita jangan melihat sesuatu itu dalam segi luarnya saja gitu. Kayak ginilah, kayak sholat itu kan bukan hanya sekedar gerakan dan bacaan saja, tapi justru ada nilai substansi, nilai inti di dalamnya gitu. Kayak misal ginilah, seorang yang bilang kalau inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, sholat itu kan untuk meninggalkan kita atau menjauhkan kita dari al-fahsya, dari kekejian, wal munkar, dan kemungkaran dan keburukan. Nah, ya kan ada yang bilang kalau sudah jauh dari keji dan munkar itu tidak usah sholat. Nah, itu bukan bualan semata gitu, tapi ada yang menafsirkan seperti itu gitu. Ada yang memahami seperti itu karena banyak tafsiran-tafsiran yang nyeleneh gitu. Nah, oleh karena itu akhirnya dia inti dari sholat itu kan itu. Jadi kita ya kalau misalnya bisa langsung ke inti ya ke inti gitu. Nah, ini kita tuh harus memahami agama itu. Soalnya dalam agama itu nanti ada eksoteris dan esoteris gitu. Kalau dalam bahasan pemikiran tuh ada eksoteris itu ada sisi luarnya, dan esoteris itu sisi dalamnya atau intinya gitu. Kalau eksoteris itu misalnya dalam sholat itu kan kayak dalam zakat aja. Zakat itu kan untuk zakat itu kan misalnya kita harus mencapai nisab dulu, terus 2,5 dan yang lainnya gitu. Kaifiatnya sudah jelas gitu. Dan kan intinya itu untuk untuk menyucikan mensucikan harta kita.
Nah, kita nggak bisa dengan apa ya, dengan tidak zakat kita hanya sedekah saja karena tidak mau zakat atau apa itu. Nah, itu tidak bisa gitu. Atau dalam sholat kita sudah terhindar dari fahsya dan munkar hingga akhirnya tidak sholat. Ya nggak bisa. Nah, itu dalam Islam itu tidak apa ya, tidak selalu mendikotomikan gitu, tidak selalu memisahkan. Islam itu tidak dualisme gitu. Islam itu selalu menyatukan dua hal. Nah, itu ya. Jadi sholat itu bukannya sekedar bacaan dan gerakan, tapi dalamnya juga itu ada penghayatan dan muhasabah. Nanti saya jelaskan lebih lanjut di selanjutnya. Nah, ini misalnya muhasabah dalam ruku. Nah, muhasabah dalam ruku ini sebagaimana yang apa ya, yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis-hadisnya mengenai bacaan-bacaan ruku. Misalnya bacaan ruku itu lebih apa ya, lebih didominasi oleh pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman perlu kita garis bawahi, pengagungan itu bukan hanya sebagai pujian saja gitu. Engkau maha tinggi, maha mulia, maha pemurah dan yang lainnya. Tapi selain itu juga ada pensucian. Pensucian itu juga itu pensucian itu kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala tuduhan-tuduhan atau cap dari orang-orang kafir yang mendiskreditkan keagungan Allah dan kesucian Allah. Dan itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Apakah begini maksudnya, kan kita wajib untuk menjaga kesucian Allah. Apakah ketika kita tidak menjaga kesucian Allah, kesucian atau keagungan Allah itu turun atau ternodai? Enggak juga. Allah Subhanahu wa taala itu suci dengan sendirinya, bukan karena pensucian kita. Allah Subhanahu wa taala itu agung dengan sendirinya, bukan atas pengagungan kita. Akan tetapi kewajiban kita di sini itu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mensucikannya. Sebagai apa? Sebagai bentuk pengabdian kita yang tadi, ibadah kepada Allah itu bukan hanya sekedar ya tadi dalam salat aja. Nah, ini dalam bacaan salatnya juga harus diperhatikan gitu. Jadi jangan asal baca dan apapun. Makanya penghayatan dan apa ya? Penghayatan dalam salat itu khusyuk. Makanya khusyuk itu kan sulit karena memang sulit pada apa ya? Pada praktiknya gitu. Pada praktiknya. Kalaupun ada yang menangis dalam sholat, ya itu berarti jadi kadang ya khusyuk itu memang bisa bisa diukur dengan menangis seorang dalam sholat atau tidak. Karena kan nggak semua khusyuk itu pasti nangis. Khusyuk itu kan bukan berarti nangis, tapi kalau khusyuk bisa jadi nangis, bisa jadi bisa jadi enggak. Misalnya kalau nangis itu nanti seseorang itu bisa dicap khusyuk atau ria nanti kan. Itu tergantung, kita tidak bisa menilainya. Nah, jadi dalam ruku itu bukan hanya sekedar misalnya subhana rabbiyal azim, maha suci Allah, Tuhanku yang maha agung. Jadi kan di situ ada pemujian kepada Allah dan juga pensucian kepadanya, subhana rabbiyal azim, maha suci Allah. Jadi dari segala keburukan, dari segala apapun itu yang menodai kesuciannya dan keagungannya, itu harus kita sucikan. Selanjutnya, itu ada muhasabah dalam sujud gitu. Nah, serupa dalam ruku juga. Nah, dalam bacaan sujud ini itu juga sama gitu. Ada pensucian, ada pengagungan kepada Allah, ada pujian kepada Allah. Malahan dalam ruku ini ada kerendahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud ini. Nah, dalam sujud ini, melainkan dalam sujud itu kita sedangkan kalau dalam hadis Rasulullah ini itu kita juga dianjurkan untuk berdoa. Nah, dalam doa ini ya, ini ada ikhtilaf juga mengenai apakah dalam ruku itu boleh juga doa atau enggak. Nah, jadi ada yang memahami dalam ruku boleh, ada yang memahami dalam ruku tidak boleh. Jadi bolehnya dalam sujud saja. Ada juga yang memahami bahwasannya dalam ruku boleh dan dalam sujud boleh. Nah, maka jadi kita kan selalu didoktrin gitu ya, kalau untuk sujud itu kan kita harus berdoa, tapi di akhir ya, di sujud terakhir gitu. Padahal kan kalau yang saya pahami ya dalam waktu itu saya dalam kajian Sunnah Sudin itu sebenarnya bukan tuntutan ya. Berdoa dalam sujud itu bukan hanya dalam sujud terakhir, dalam setiap sujud pun itu harus kita sisipkan dengan doa gitu. Karena begini, jadi salah memahaminya tuh gini katanya. Ada yang memahaminya tuh di
sujud terakhir, bukan di bukan gitu. Akhir sujud, bukan di sujud terakhir. Jadi kalau kita memahaminya di sujud terakhir ya tentu di sujud terakhir saja. Tapi kalau kita memahaminya di akhir sujud, nah akhir sujud di setiap sujud, mau itu rakaat 1, 2, 3 atau 4. Seperti itu. Nah, jadi dalam sujud ini merupakan merupakan posisi terendah seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini posisi yang pas gitu. Oleh karena itu enggak heran kalau Rasulullah SAW itu memberikan ucapan bahwasannya dalam sujud itu akan lebih cepat gitu doa dijabah karena memang sedang dekat-dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di posisi itulah kita terus merendah, kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah Allah Subhanahu wa taala akan mendekat kepada kita. Nah, adapun muhasabah dalam sujud itu yang saya ambil ini doa ini, Allahumma gfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Kalau dalam diktat Hasanuddin itu beda ya. Nah, tapi tidak apa-apa. Nah, dalam di antara dua sujud ini Rasulullah SAW itu memberikan memberikan kebanyakan gini. Maaf. Dalam sholat ini Rasulullah SAW itu memberikan contoh yang terbaik. Nah, salah satu doa yang Rasulullah SAW ajarkan dalam di antara dua sujud ini adalah doa ini gitu. Nah, dalam doa ini Rasulullah SAW itu menengadahkan doa gitu, memanjatkan doa itu diantaranya Allahumma gfirli, meminta pengampunan dari segala dosa dan berkurangnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan warhamni, senantiasa untuk meminta kasih sayangnya berupa penerimaan ibadah dan penerimaan amal-amalnya. Dan ini Rasulullah SAW selalu baca dalam duduk di antara dua sujud, walaupun memang dalam hadis lain Rasulullah SAW juga mengajarkan doa yang lain, yaitu Rabbik firli, itu sebuah permintaan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadisnya pun kan begini, tadi kan dalam dalam ruku kan subhana rabbiyal azim, dalam sujud subhana rabbiyal a'la, dan dalam duduk di antara sujud, di antara dua sujud kan ada Rabbik firli. Itu kan sebenarnya diberi petunjuknya atau dikasih tahunya itu kan dibacanya 3 kali. Terus dalam ini dibacanya 2 kali. Tapi itu tidak menjadi sebuah batasan karena faktanya dalam hadis itu Rasulullah SAW itu sholat itu kan lama gitu ya. Rukunya, sujudnya, duduknya itu satu sekadar gitu, enggak panjang ini yang ini enggak. Nah, itu Rasulullah SAW itu seimbang gitu. Jadi oleh karena itu mustahil jika panjang sujud dan ruku beliau itu ya panjang lama, tidak akan mungkin Rasulullah SAW itu hanya membaca 3 kali dalam ruku dan sujudnya, dan tidak akan mungkin Rasulullah SAW membaca dalam duduk di antara dua sujud itu hanya Rabbik firli, udah atau Allahumma gfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni, udah nggak akan mungkin gitu. Jadi oleh karena itu tidak menjadi batasan, karena pada faktanya Rasulullah SAW pun itu membaca itu lebih dari 2 atau 3 kali. Nah, lalu ini ingin saya tekankan dalam ibadah itu, kalau bagi saya ya, mengapa begini, ibadah itu kita harus meyakini sebagai kewajiban gitu, bukan sebagai hanya tuntutan. Karena kalau hanya sebagai tuntutan nanti itu condongnya itu hanya sebagai keterpaksaan gitu. Keterpaksaan itu kan nanti tidak akan, memang semuanya itu harus dilalui oleh keterpaksaan, nanti akan menjadi kebiasaan. Tapi tentu jangan sampai kita terpaksa seterusnya gitu. Oleh karena itu, pemahaman kita terhadap ibadah itu menjadi kewajiban gitu. Karena itu merupakan hak yang Allah miliki, yang dimana kita itu memiliki kewajiban untuk memenuhi haknya. Nah, teman-teman semua, dalam memahami agama gitu ya,
kalau Alatas itu memahami sebagai hutang gitu. Mengapa? Kan agama itu secara bahasa Arab itu kan dipahami sebagai ad-din gitu. Alif sebagai din ya. Dal ya nun. Itu kan satu kosakata dengan dainun atau hutang. Nah, sedangkan kan kalau dalam kalau secara Sanskerta ya, agama itu kan itu tidak, agama itu kacau gitu. Jadi ketidakkacauan. Nah, orang-orang barat itu mereka itu kesulitan gitu dalam memahami agama, sehingga akhirnya ada yang memahami agama itu sebagai my religion is sex, sex, music and movie gitu. Dan ada juga minuman itu. Jadi bagi mereka agama itu yang menenangkan atau yang membuat mereka happy atau yang membuat mereka tentram gitu. Dan tentram di sini itu yang tentram yang seperti apa gitu. Nah, memang bagi sebagian orang gitu mendengarkan musik, menonton film itu membuat mereka pada ketenangan. Tapi justru mereka juga kan masih meraba-raba gitu, ketenangan mana yang mereka cari gitu. Nah, sedangkan dalam Islam memahami agama itu bukan hanya sekedar kita mencari ketenangan saja. Tapi dalam Islam itu tadi yang saya katakan bahwasannya agama itu dalam pemahaman Alatas itu ini merupakan penjelasan yang bagus ya, cukup bagus. Jadi memahami itu bahwa itu sebagai hutang karena dainun, ad-din dari dainun, hutang. Mengapa hutang? Yang pertama karena kita sebagai manusia ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita itu tanpa memiliki apapun. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu berada dalam khusr, dalam kerugian. Tidak memiliki apapun, tidak ada kuasa terhadap apapun, pokoknya dalam keadaan kosong, tidak memiliki apapun. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kan. Kalau dalam dalam Quran Surat Al-Baqarah itu kan saya lupa yang ini. Bentar. Ada yang Allah pertanyakan kepada manusia. Nah, ini. Manusia itu ini nih. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum. Mengapa manusia itu bisa kafir? Padahal kami atau Allah dulu yang asalnya manusia itu mati, kemudian dihidupkan lagi, kemudian mati dan kemudian dihidupkan lagi. Itu nikmat pertama. Lalu yang kedua, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Sesungguhnya Allah itu menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi, jami'an, semuanya. Lakum bagi kalian. Nah, semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini berupa alam yang indahnya, berupa segala sumber daya alam dan segala kenikmatan yang kita miliki, itu semua Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk menunjang kehidupan kita, untuk menunjang pertumbuhan kita, untuk menunjang kita dalam berinovasi dan kebutuhan kita dalam kehidupan. Nah, lalu mengapa Allah Subhanahu wa taala itu mempertanyakan kepada kita, lalu mengapa manusia itu bisa kufur gitu. Nah, inilah rasa keberhutangan manusia yang sudah hilang. Sebenarnya kita itu ya merasa berhutang itu kepada kayak misalnya gini lah. Ketika orang tua kita memberikan uang kepada kita secara cuma-cuma, kita itu jarang berterima kasih karena sudah merasa itu kewajibannya gitu. Tapi ketika orang lain memberikan kepada kita bantuan atau uang, itu kita terima kasihnya benar-benar sangat pisan sampai gimana lah. Itu kan berbanding terbalik dengan ketika orang tua memberikan kepada kita itu bantuan atau apa. Nah, jadi kita sudah merasakan ini memang sudah hak saya sebagai hamba Allah. Jadi saya tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya. Begitu kan kita kepada orang tua udah berapa kali ngasih uang, orang tua udah berapa kali ngasih ngasih bantuan kepada kita, tapi kita jarang gitu merasakan ada rasa keberhutangan. Karena kita memahaminya itu sebagai kewajiban orang tua kepada kita, hingga rasa keberhutangan kita sudah hilang. Sedangkan orang lain nih, teman, itu yang memberikan kepada kita bantuan itu
sampai apa ya, sampai sungkem-sungkem gitu, sampai nuhun-nuhun lagi, sampai kumaha lah. Karena kita merasa, oh dia ini bukan siapa-siapa, tiba-tiba menolong saya, nah saya jadi gak enak nih. Saya punya keberhutangan. Nah, itu harusnya rasa keberhutangan itu yang kita hadirkan dalam agama ini. Sehingga dalam melaksanakan ibadah ini kita tidak merasakan apa ya, tuntutan yang apa ya, yang bahasa kasarnya itu ya kepaksa gitu. Akhirnya rangkaian ibadah itu hanya sebagai ritual, tidak melihat kepada esensinya gitu. Padahal kan esensi dalam salat itu tanha anil fahsya wal munkar, dalam zakat itu mensucikan harta dan yang lainnya. Nah, sehingga kita tidak sampai pada situ. Makanya banyak orang yang sholat itu tidak terjaga amalnya. Orang yang sholat itu banyak yang tidak sampai tanha anil fahsya wal munkar. Karena memang itu sholat mereka itu hanya sebatas pada eksoteris saja, hanya sebatas pada ritual saja, tapi dia tidak sampai pada esoterisnya, nilai intinya itu. Itu mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau yang tidak berkenan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Insyaallah. Syukran wa jazakumullah khairan kasiran atas pemaparannya, dan alhamdulillah menjadi asupan ilmu yang sangat banyak untuk kita semua dalam memahami bagaimana ibadah itu ada dalam kehidupan kita. Apalagi ini tentang sholat ya, sholat yang dimana kita lakukan 5 waktu, kita lakukan 5 kali, ternyata tidak hanya sebatas gerakan ta'abudi saja, kan, tetapi di sana ada hikmah-hikmah yang dimana benar-benar bisa menyadarkan kita bahwa yang patut untuk kita utamakan adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, silahkan bagi teman-teman jika ada yang ingin bertanya untuk mengacungkan terlebih dahulu. Boleh? Siapa? Ada atau tidak? Kalau tidak ada, dari saya ada kebetulan. Mulai dari Boleh. saya dulu. Boleh? Boleh. Ada 4 yang saya dapat. Tadi di awal ada terjemahan tentang surat Ad-Dzariyat ya. Yang jadi pertanyaan adalah, itu kan dibahasakan dengan mengabdi, yang dimana mengabdi itu pasti berbakti, pasti menghambakan diri. Yang jadi pertanyaan adalah, gimana sih biar eksistensi ibadah itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Itu. Gimana Sudah kita, itu ya yang pertama. Satu-satu dulu aja ya, ada 4. Tadi gimana yang satu tuh eksistensi ibadah Jadi, itu? eksistensi ibadah itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Karena kan sudah jadi apa ya, di surat Ad-Dzariyat itu sudah jadi hal yang mutlak bahwa Allah itu tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk mengabdi kepadanya. Berarti kan konsekuensinya kehidupan kita seluruhnya itu adalah ibadah. Atau saya tanya dulu gini, apakah ibadah itu kita lakukan dalam seluruh kehidupan kita atau enggak? Nah, antara iya dan tidak. Kalau tidak, berarti nggak usah dijelaskan. Kalau iya, berarti dijelaskan eksistensi tadi. Yang saya pahami itu berarti kan kalau misalnya kita memahami sebagai apa? Tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu kan berarti kita hidup itu sebenarnya kan tujuannya itu kan untuk beribadah gitu. Berarti apakah seluruh kehidupan kita itu hanya untuk beribadah atau bagaimana gitu?
Ya. Begini maksud saya tuh. Tentu gitu ya. Tidak mungkin, maksudnya ya seharusnya gitu ya, seharusnya dan memang harus gitu manusia itu sebagai ciptaan Allah, sebagai hambanya itu, tujuan utama itu kan Allah itu menciptakan itu untuk beribadah gitu ya. Tapi apakah itu kan ini dalam memahami ibadah itu apa gitu ya? Apakah ibadah itu hanya sebatas ritual kayak sholat, haji dan gitu? Apakah kita harus terus apa ya, terus zikir, terus apa? Enggak juga, karena nanti, nah ini ya, kita harus pahami juga, kita dalam memahami juga ke hadis-hadis juga gitu. Karena kan nanti jika kita terus menerus ibadah dengan apa ya, kita meninggalkan hak kita kepada orang lain juga kan itu tidak baik juga. Nih, jadi yang saya pahami atau apa ya, dalam konteks makna ayat ini itu kita tuh harus menjadikan segala aktivitas kita itu sebagai nilai ibadah gitu. Gini, apa ya, kerja, belajar atau dalam safar itu akan senantiasa kita sebagai seorang muslim yang seharusnya ya, itu harus kita jadikan sebagai apa ya, sebagai nilai ibadah juga gitu. Dengan apa? Dengan memasukkan tadi nilai-nilai ibadah. Dalam bekerja itu kita apa, niatkan dengan untuk ibadah, dalam belajar kita niatkan untuk ibadah. Tapi jika memang kita pahami bahwa ibadah itu hanya sebatas sholat, zakat, saum, dan yang lainnya, padahal kan ibadah itu maksudnya, ibadah itu kan ada doa, ada lagi tadi penghambaan berupa ritual yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan melalui Rasulullah SAW. Ada juga kan penghambaan apa namanya tuh, penyucian juga, pengagungan. Jadi dalam maksudnya ini problemnya itu dalam memahami ibadahnya sih. Kalau misalnya memahami ibadahnya hanya sebatas ritual saja, ya tidak mungkin gitu. Makan hayatun naquluha ibadah itu bukan berarti kita tiap hari sholat, tiap waktu sholat itu, tiap waktu infak, tiap waktu sholat zikir gitu. Enggak. Tapi sejauh mana kita bisa menyisipkan nilai ibadah dalam segala aktivitas kita, seperti itu. Oke. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, apa sih syarat memiliki otoritas? Dalam tafsir. Dalam segala hal. Atau boleh dalam segala hal aja. Kalau dalam segala hal apa ya sebutnya, kalau bagi saya agak rancu ya gitu ya, kalau dalam segala hal gitu, karena kan nanti itu kaitannya tuh dengan, kalau saya tuh agak bingung juga ya, pernah ada kajian kalau menurut Wan Daud itu kan universitas gitu, universitas itu kita tuh harus mempelajari semua fani ilmu gitu, tidak terkecuali gitu. Tapi kan mustahil juga seseorang itu, bukan mustahil sih, sangat kecil mungkinnya, dan bahkan kita bisa bilang mustahil lah seorang bisa menguasai segala hal gitu. Nah dalam hal ini yang bisa saya jawab itu misalnya kalau dalam beberapa fan ilmu ya, kayak tadi kan saya menyinggungnya otoritas dalam ilmu itu dalam hal tafsir. Bukan berarti mufasir ini bisa ngomong tentang hukum kenegaraan. Bukan berarti nanti mufti itu bisa ngomongin tentang apa ya? Bukan mufti ya. Bukan berarti nanti ahli negara ini bisa ngomongin tentang hukum Islam. Oleh karena itu nanti akan ada musyawarah. Musyawarah itu kan nanti yang dihadiri oleh di sini dari pandangan ahli hukum Islam, ini dari pandangan hukum negara, ini dari mufasir, ini dari apa. Nah sehingga tidak mungkin kan, atau kalau ada yang seorang memiliki otoritas semuanya itu ya udah dia jadi Tuhan gitu. Dia memiliki otoritas semuanya. Jadi maksud saya tuh kalau dalam otoritas keilmuan itu pasti setiap ilmu itu ada ketentuan-ketentuannya gitu. Karena saya basicnya dalam ilmu tafsir. Dalam ilmu tafsir itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam As-Suyuti itu dalam kitab tafsirnya, itu ada beberapa. Yang pertama sihatul akidah, akidahnya sehat, terus bahasa Arabnya dikuasai, terus
berikut dengan apa ya, dengan bala badan yang lainnya. Nah itu sebenarnya masih banyak gitu. Nah tapi kalau otoritas dalam segala hal itu bagi saya apa ya, kayak tidak mungkin gitu sampai bagi saya sampai taraf tidak mungkin gitu. Karena nanti bagaimanapun di dunia ini gitu ya pasti ada seorang ini akan menyempurnakan yang ini dan yang itu gitu. Seperti itu paling. Oke, berarti agak keliru pertanyaannya, maksud semua hal di sini jadi dalam tafsir di mana otoritas. Jadi apakah ada standar mutlak di situ atau enggak? Sebagai contoh gini, tadi kan disinggung ahli negara ngebahas tafsir, nggak mungkin. Apakah itu artinya ketika orang yang di dunia saintifik misalnya kedokteran, dia menafsirkan Al-Quran dengan cara dokter. Nah, jadi dia menjelaskan tentang mata dan lain sebagainya. Apakah kita bisa menvonis dia keliru atau tidak? Maka yang jadi pertanyaan, apakah di sana ada otoritas mutlak bahwa selama dalam koridor Islam, nah kalau ada bahasa selama dalam koridor Islam, Islam yang bagaimana dulu gitu. Jadi, apakah ada standar kayak gitu atau enggak? Jadi gitu. Nah, itu kalau dalam tafsir itu lain hal kan, itu dalam ranah apa ya? Dalam ranah tafsir bil akli gitu. Tafsir bil akli itu bukan semata-mata dengan akal, tapi kita menafsirkan sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan bidang yang kita tekuni gitu. Tapi bukan berarti juga nanti saintis juga ya. Saintis itu hanya apa ya? Hanya sebagai apa ya? Sebagai membuktikan gitu apakah dalam yang Al-Qur'an jelaskan mengenai bidang dalam sainsnya ya. Dalam bidang sainsnya kan mereka punya otoritas dalam sains kan. Sedangkan Al-Qur'an juga kan membicarakan tentang sains, ada beberapa. Tapi kita jangan memahami bahwa Al-Qur'an itu kitab sains gitu. Kan hanya beberapa gitu. Nah, dalam hal ini saintis ini ingin membuktikan dengan otoritas ilmu yang dia miliki. Dan itu kan berkaitan juga dengan Al-Qur'an. Nah, maksud saya tuh kayak tadi gini, kayak bukan berarti nanti mufasir gak bisa ngomong fikih. Tapi Tapi mufasir ini sebaiknya dia itu memiliki otoritas dalam lingkup fikih ini. Dalam lingkup mufasir. Tapi kalau misalnya dalam kajian Islam itu kan biasanya seorang mufasir ini kan pasti dia juga memahami ilmu hadis. Tapi dia hanya sebatas memahami ilmu hadisnya itu dalam bagaimana dia menjadikan hadis sebagai sandaran dalam menafsirkan. Tapi ada aja nanti yang dia memahami lebih dalam lagi. Tapi dia terkenalnya itu sebagai mufasir gitu. Sehingga dia memiliki otoritas dalam tafsir. Kan Imam Bukhari Muslim nih, saya yakin beliau mengerti tafsir gitu. Saya tidak menutup kemungkinan beliau itu memahami tafsir. Tapi bukan berarti beliau tidak berhak dalam menafsirkan Al-Quran, tapi spesialisasi beliau menspesialisasi dirinya sebagai ahli hadis. Dan oleh karena itu, otoritas yang beliau miliki itu sebagai ahli hadis. Jadi kalau tadi kaitannya dengan saintis, dengan ahli sains, bukan berarti dia tidak memiliki otoritas dalam Al-Quran. Yang dia tidak memiliki otoritas itu ketika dia masuk ke ranah penafsiran dalam akidahnya, dalam syariatnya. Tapi kalau memang itu senada atau satu pembahasan dan memang pembahasan itu kebetulan ada dalam Al-Quran, ya sah-sah saja. Oke. Lalu dua lagi ya, nggak apa-apa? Enggak. Oke. Yang ketiga tadi disinggung tentang khusyuk. Ternyata khusyuk itu ukurannya bukan nangis, sahih? Iya, menurut saya. Nah, ketika kita mengatakan khusyuk ukurannya bukan nangis,
Berarti konsekuensinya kita bisa juga mengatakan khusyuk ukurannya bukan lama. Bisa nggak? Khusyuk bukan nama. Khusyuk itu bukan lama sholatnya. Bisa nggak? Ketika kita mengatakan khusyuk itu bukan nangis. Kalau nangis kan itu kualitas ya. Iya, Jadi iya, apa yang keluar dari penghayatan. Kalau Hmm, lama itu apa yang dibaca. keluar dari bacaan. Benar nggak? Jadi ini kan permainan anggota badan. Ketika kan saya pernah singgung kan ini di bahasan akidah. Jadi konsep berpikir itu ada yang melalui hati, ada yang melalui mata, ada yang melalui lisan dan lain sebagainya. Nah, ternyata ketika kita singgung salah satu anggota badan kita, itu berpengaruh juga ke anggota badan yang lain. Itu kan? Hmm. Itu artinya apakah ketika saya bilang khusyuk pun bukan tolak ukurnya bukan lama atau cepat. Jadi orang yang khusyuk itu orang yang lama sholatnya itu bukan juga. Boleh nggak saya bilang gitu? Kalau boleh ini saya bakal tanya lagi. Kalau enggak, saya berhenti nanyanya. Oh gini ya. Ini apa ya? Karena diskusi mungkin ya. Jadi ini dari sudut pandang saya. Kalau Boleh. bagi saya ya nanti untuk khusyuk kenapa saya tidak, saya bukan berani ya. Saya mengatakan untuk kalau bahwasannya menangis itu bukan tolak ukur khusyuk. Karena saya itu ini subjektif ya, apa ya? Subjektif sesuai dengan pengalaman saya gitu. Di waktu sanawiyah itu saya beberapa kali nangis sholat itu yang saya rasakan itu yang pertama harus ada paksaan untuk kita untuk harus khusyuk. Saya itu sebenarnya nggak pengen nangis gitu, bukan nggak tidak ada dorongan untuk menangis dari diri itu, tapi saya paksakan menangis dengan memikirkan misalnya hal-hal yang sedih. Kayak gini, kebayang tuh sih, masuk akal tuh sih. Saya bacain surat Ali Imran tentang Maryam itu yang apa yang ini sewaktu Maryam jadi apa sih namanya teh? Jadi takmir masjid. Kan di surat Ali Imran ada Maryam jadi takmir masjid terus tiba-tiba ada makanan datang gitu. Itu saya nangis baca itu apakah karena penghayatan dari pembacaan itu? Itu bukan. Nah, tapi itu saya paksakan untuk menangis karena apa? Karena saya ingin berasa khusyuk. Nah, saya akhirnya berpikir, kalau jika begini, ya apa ya maksudnya saya tuh, apakah harus menangis agar kita khusyuk? Jadi bagi saya ini kalau bagi saya ini tingkatan gitu. Seseorang itu bisa saja menangis dan itu dikatakan khusyuk karena jika memang itu hasil dari penghayatannya gitu, hasil dari penghayatannya hingga akhirnya refleks gitu menangis. Tapi kan nanti ada seorang juga ya, saya bisa jadi aja ada seorang juga yang soalnya saya dapat gitu ada teman dia itu kenapa saya susah menangis gitu. Terus padahal lihat orang lain nangis gitu. Saya udah berusaha untuk khusyuk. Nah, bagi saya ya kalau kamu udah berusaha untuk khusyuk, dalam artian khusyuk itu kan tunduk gitu, dia menghayati menghayati pembacaannya, menghayati gerakannya, memahami bahwasannya ini memang kewajibannya dan Allah memang sebagai Tuhannya. Nah, itu bagi saya itu sudah khusyuk gitu. Tapi nanti memang ada tahap, bukan tahap ya, tingkatan-tingkatannya sampai mana dia khusyuk itu, apakah dia khusyuk itu. Nah, kalau untuk panjang dan pendeknya sholat seseorang, itu kan sebagai standar kesempurnaan sholat Rasulullah SAW kan. Maksud saya itu kita tuh kan harus bermujahadah gitu ya. Seperti kata Rasulullah itu kan, kalaupun tidak bisa seperti saya, maka minimal mah deketan lah gitu. Minimal mah kamu harus bermujahadah untuk mendekati standar saya. Nah, untuk panjang dan pendeknya, maksudnya gini,
Berarti untuk panjang dan pendeknya, apakah seseorang nanti yang tidak bisa, bukan tidak bisa tuh, yang dia tidak banyak menghafal Al-Quran, sehingga dia hanya hafalnya beberapa surat saja, kan otomatis dia tidak bisa panjang sholatnya, karena apa yang mau dibaca gitu. Nah, itu tidak khusyuk. Nah, gini. Nah, itu juga saya setuju bisa apa? Tidak dikatakan apa? Khusyuk itu bukan panjang pendeknya, tapi nanti kaitannya dengan apa? Dengan kesempurnaan sholat, bukan kesempurnaan sholat, dengan standar sholat yang Nabi ajarkan. Dan tentu standar sholat yang Nabi ajarkan itu mendekati pada kesempurnaan. Nah, sejauh mana kita dapat mendekatinya, nah itulah sejauh mana kita bisa menyempurnakan sholat kita. Nah, jadi bagi saya, panjang pendek juga itu tidak bisa dijadikan acuan untuk khusyuk. Karena apa? Karena nanti, nanti konsekuensinya orang yang misalnya mu'alaf atau orang apa, itu nggak bisa khusyuk dong, karena panjang. Atau misalnya orang yang sedang sakit, itu dia nggak bisa khusyuk dong, karena dia tidak kuat untuk sholat panjang. Berarti orang yang ya hafalannya cuma sedikit, dia tidak bisa khusyuk dong. Jadi seperti itu gitu ya. Itu mungkin jawaban saya. Oke. Nah, Ana juga sedikit kasih cerita. Karena saya pun kan suka mengimami. Nah, wah itu udah bukan hal yang aneh lagi ketika ada orang yang bilang, "Jang, tong lami-lami teuing." Itu yang pertama. Yang kedua, setiap subuh selalu ada yang, bukan selalu ada, kadang ada yang bilang, "Pamitiasa suratna nu pondoknya." Nah, ini artinya kan kita nggak bisa mengatakan, "Ih, si bapak iya tuh khusyuk." Nggak bisa, bener kan? Jelas kan nggak bisa. Nah, Ana pengen masuk ke ayat yang tadi inna sholah atau bukan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Pendekatannya hampir sama kayak Kang Azki tentang kesempurnaan sholat. Itu artinya khusyuk itu tentang bagaimana kita memberikan dampak dari sholat kita. Kita udah sholat, apakah punya dampak dalam kehidupan kita, yaitu tanha anil fahsya'i wal munkar. Boleh nggak saya mengatakan begitu? Jadi kalau ada dampak tanha anil fahsya'i wal munkar setelah sholat, itu artinya sholatnya sempurna. Mau itu panjang atau pendek, mau itu lama atau tidak, mau itu nangis atau enggak, patokannya adalah dampaknya gimana. Gimana kalau saya bilang gitu? Apakah itu memungkinkan benar atau Berarti ini ke apa ya? Ke namanya tuh ke kesempurnaan sholat ya. Ya. Soalnya kan kalau bilang kesempurnaan sholat, ternyata khusyuk pun kan sunnah. Sunnah dalam sholat khusyuk, bukan kewajiban loh. Bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat itu pun sunnah dalam sholat, dalam madhab Syafi'i. Ayo. Jadi kalau kita bahas secara satu persatu, itu semua sunnah. Tapi kan bukan sunnah atau wajibnya. Balik lagi ke ayat yang disinggung inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Apakah untuk mengaplikasikan tanha anil fahsya'i wal munkar itu artinya sholat kita harus bisa jadi dampak untuk tanha anil fahsya'i wal munkar, maka bisa dikatakan khusyuk. Apakah begitu? Ini saya begini. Dengan pernyataan saya tadi yang bahwa nangis itu bukan menjadi patokan sebagai khusyuk dan panjang pendek itu bukan sebagai patokan untuk khusyuk. Dan tadi kesempurnaan sholat itu jadi kaitannya itu dengan panjang pendeknya. Bukan berarti kita tidak ini kan bagi saya ini sebagai tingkatan gitu. Jika dia sudah panjang bacaan sholatnya, berarti dia sudah beda lagi tingkatan dari muslim yang lainnya. Karena dia sudah menjalani sunnah Rasulullah SAW untuk senantiasa bacaan panjang.
Tapi bukan berarti ketika dikatakan panjang pendek itu bukan takaran untuk khusyuk, bukan berarti kita ya udah kita pendek aja yang penting khusyuk. Nah, jangan gitu juga. Karena nanti panjang pendek itu kan nanti katanya kan juga dengan sunnah gitu ya. Nah, sejauh mana kita meneladani Rasulullah SAW dalam sholat. Nah, nah ini eh, nah ini yang dalam Islam itu kan tidak boleh tidak boleh mendikotomi gitu. Khusyuk panjang itu kan ya udah kalau misalnya bisa panjang dan khusyuk kenapa tidak gitu. Ya udah, dan kita bukan berarti yang pendek itu tidak khusyuk. Bukan itu takarannya. Ini merupakan sejauh mana dia bisa meneladani Rasulullah SAW. Dan tadi misalnya kembali lagi ke yang tadi menangis. Kalau misalnya memang bisa menangis, ya tentu baik juga. Tapi tadi jangan dipisahkan juga. Berarti kalau menangis bukan takaran khusyuk, nggak usah nangis lah, nggak usah nangis juga nggak apa-apa. Ya kalau bisa nangis itu tidak masalah, dan kalau misalnya tidak menangis juga tidak masalah. Itu seperti itu. Jadi bagi saya tadi yang panjangnya soal itu ya harus diusahakan, karena mujahadah dalam sholat itu kan kita harus senantiasa panjang bacaan, itu kan bukan berarti panjang ngungkul gini, panjang juga nanti bisa nggak sempurna karena karena ria. Nah, itu nanti ya jangan dipisahkan antara panjangnya saya mampu panjang tinggi sin ria. Terus juga kan di Al-Qur'an ya gitunya panjang tinggi yang disangka yang dihalus-haluskan bacaan. Nah juga kan nanti tuduhan-tuduhan seperti itu kan nantinya akan berkaitan dengan niat gitu. Nah jangan sampai itu kita dikotomikan, itu kita kita pisahkan. Kalau misalnya bisa panjang, bisa khusyuk, mengapa tidak? Dan kalau misalnya ada tuduhan-tuduhan seperti itu, nah itu yang membuat akhirnya kita luput dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW mengenai kesempurnaan sholat, yang tadi panjangnya sholat, bacaan sholat, dan menikmati bacaannya gitu. Dan itulah khusyuk. Oke, yang terakhir ya, biar enggak ini. Soalnya masih ada pengen nanya lagi itu soal bahasan tadi, tapi nggak apa-apa. Yang terakhir, cepat diijabah. Nah, ada bahasa cepat diijabah di muhasabah dalam sujud ya. Yeah. Nah, di muhasabah dalam sujud ada singgungan cepat diijabah. Nah, itu cepat diijabah itu apakah bahasa kita atau bahasa Allah? Nah, singkatnya gitu aja udah, saya simpel gitu aja. Ya. Tentu pemahaman ijabah ini yang awam di masyarakat, karena ijabah itu nanti kan ada yang disegerakan, yang diganti dengan yang baik, dan nanti diganti dengan akhirat. Itulah ijabah. Jadi jangan sampai kita memahami cepat diijabah itu langsung plek ketiplek. Nah itu nanti yang akan membuat prasangka buruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pemahaman ijabah ini yang harus diedukasi lah kepada masyarakat banyak. Ini kan nanti banyak yang meninggalkan agama itu karena banyak janji-janji manis yang Rasulullah SAW berikan, tapi nyatanya mereka itu memahami dengan dengan mentah-mentah, akhirnya kan mana gening tadi dijawab anggar miskin jadi tinggal di sana nu marbot teh ongko sholat wae kok di masjid wae anggar miskin gitu, motor gitu. Nah kan itu jadi tuduhan miring gitu. Nah itulah nanti bagaimana definisi ijabah dan bagaimana definisi barokah dan rezeki yang Allah berikan itu yang benar-benar harus diedukasi kepada masyarakat seperti itu. Oke, alhamdulillah jawaban yang sangat istimewa ya. Ada pertanyaan lain? Boleh. Barangkali ada yang mau bertanya. Tarung nuhun lah semua. Tarung nuhun. Oh, tarun dulu. Aduh, maaf. Udah berarti ya. Cukup, oke. Ya, saya
ucapkan jazakumullah khairan katsiran untuk pemateri atas segala pemaparannya, sangat daging insya Allah, dan membuka cakrawala kita semua, membuka insight baru atau apalagi ya. Ternyata ya gitulah Islam. Kadang semakin kita gali, semakin kita nyadar kita nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi apalagi ini berkaitan dengan sholat yang sering kita lakukan loh 5 kali dalam setiap hari. Coba kalkulasikan saja sendiri, kalian awal kali mulai sholat kapan sampai hari ini. Nah itu ya, silahkan dikalikan saja. Dan nanti jumlahnya pikirkan bahwa ternyata itu semua nggak ada pahalanya. Karena apa? Ya, karena kita belum sadar kita udah punya ilmu tentang sholat. Nah itu, ya itulah ngeri sebenarnya kalau misalkan kita bahas tentang majelis dzikirnya, tapi saya kasih sedikit aja di sini ya, karena tadi kan udah ada penyampaian Harun. Tadinya saya ada majelis dzikir berkaitan dengan sholat, tapi ya udah kita sudahi saja sampai sini. Dan pertanyaan pun sudah tidak ada lagi ya. Kunut, Bas, kunut. Kunut, kunut nasilah, kunut witir. Kunut Palestina, anjay, paling Palestina. Kunut Palestina. Ya, sekaligus kita doakan pula saudara-saudara kita di sana, mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran. Pada intinya kesabaran itu bukan tentang diam, tapi kesabaran itu tentang tetap teguh dalam Islam kapanpun dan dimanapun. Itu intinya. Jadi ya beginilah, kita kan cuma bisa berilmu, jadi kita cuma bisa menuntut ilmu yang minimal dari sini, jihad kita untuk menegakkan Islam, sekaligus mendoakan teman-teman kita di sana, saudara-saudara kita di sana. Oke, tidak ada lagi ya tambahan yang lain? Ya, saya tutup saja. Sekian. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir, dan terima kasih untuk pemateri atas segala pemaparannya. Insya Allah itu jadi masukan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Allahumma ansuril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ansuril muslimin al mustad'afina fi Filastin wa fi kulli makanin ma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alnal qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a huznina wa dhahaba humumina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sifat tahu dulu. Oh iya. Bentar, belum di ini. Aduh, keluar. Jadi nggak bisa masuk lagi. Ya udahlah. Foto aja. Oke. On cam. Ayo yang lain. Hilma. Oke. Astagfirullah. Jon, orang juga mirip singa saha Jon. Jordi. Pak dia ya Pak dia. Jon, nah, lu bisa kirim Jon. Mulai banyak. Jon. Naon.
sakit tuh jangan tukangna siga Dedi. Nah, bisa. 1, 2, 3. Eh, Iya.